Indonesia 2020 Tara Takdun. Tara Takdun budaya, Tara Takdun Indonesia terbaru. Ayo semuanya ikutan. Yo, 1, 2, 3. Tara Takdun budaya, Tara Takdun Indonesia terbaru. Bagus kan? Kami gimana sih kok bajunya kayak gitu? Loh, Itu salah. Baju adat Indonesia yaitu kayak kita-kita. Aku dari Sulawesi. Aku dari Kalimantan. Aku dari Sumatera. lu dari mana? Dari Anta Beranta. Duh, salah lagi. Coba yuk, kan kita mau ke parade budaya. Loh, bukannya para tiga di sini ya? Bukan, parade budaya ada di YouTube channel Anak Betani Solo. Kapan? Hari Minggu 9 Agustus 2020 jam 12 siang. Jangan lupa like, subscribe, And share. bye bye. Selamat datang di Ronda Malam bareng Kak Afif. Apa? Oh iya, ibadah anak. Ulangi. Action! Selamat datang di Makan Malam bareng Kak Afif. Nah, apa? Oh iya, lupa. Oh iya, lupa. Oke. Action! Ya, terakhir ya. Ya! Selamat tidak. Salah lagi. Ulangi. Please lah, mau masuk TV nih. Action! Selamat datang di Kata Kak Afif. Oke, kali ini sepanjang kita akan beribadah anak online, Kak Afif mau bagi 5 hal. Yang pertama, jangan lupa kalian siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Jadi bisa seperti menyiapkan catatan lah, nyiapin Alkitab lah, pokoknya siapkan hati kalian. Yang kedua, kalian boleh saling sapa di live chat kita. Boleh shalom kak, shalom teman-teman, terserah kalian. Yang ketiga, jangan nge-spam di live chat. Gak boleh spam gak jelas di live chat. Gak boleh minta giveaway di live chat. Ingat itu guys. Yang keempat, ada aktivitas. Jangan lupa setiap minggunya akan ada aktivitas yang baru. Kalian bisa ikuti aktivitasnya, lalu kalian kirim aktivitasnya melalui Instagram. Jadi yang kelima udah ketebak kan? Cek ibadah anak _Betani Solo di Instagram. Oke guys, selamat beribadah. Merdeka. Oke guys, kita kembali lagi bersama di ibadah anak online. Nah, nggak kerasa kan kalau hari ini udah bulan Agustus aja. Kali ini kita bakalan ibadah spesial loh, Bener banget. yang akan ditemani oleh Opa Opa Freddy. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita di rumah. Silahkan. Halo teman-teman, saya Kevas dari ibadah anak siang Gereja Betani Solo. Sebelum kita melakukan ibadah online pada siang hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Kau sudah berikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah online ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, tadi kita udah berdoa, sekarang nih waktu yang paling kita tunggu-tunggu nih. Saatnya kita memuji Tuhan. Mari Kalian kita harus memuji semangat Tuhan. ya. Harus semangat. Harus dong. Awas kalau nggak semangat. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar semua yang ada di rumah?
Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Mari saat ini kita mau memulai ibadah anak online. Kita mau menyanyikan lagu yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Siap! Ayo kita memuji nama Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Ikuti gerakan kami ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay! Teman-teman bersuka cita? Yes! Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang hebat. Kitalah prajurit Allah. Kita harus menang. Mari kita bangkit bersama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Jangan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom anak-anak sekolah minggu. Opa sekarang punya bagian tugas untuk menyampaikan firman, membimbing kalian ya di dalam acara ini. Yuk kita berdoa sebelum kita mulai di siang hari yang indah ini. Tuhan Yesus, semuanya tidak lepas daripada pengurapan-Mu, semuanya tidak lepas dari campur tangan-Mu. Biarlah saat ini Kau sucikan alat-alat multimedia, live streaming ini di dalam nama Yesus. Segala pemerintah, penguasa, penghulu udara, orang kuat, roh jahat di udara yang tidak mengganggu gelombang ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau akan memberikan clear semuanya Tuhan dengan baik, sehingga setiap anak sekolah minggu Betani di mana saja berada dapat menyaksikan dan mengikuti acara ini. Engkau membuka dengan tangan kuasa-Mu, dengan cara-Mu, dan kami percaya semuanya terjadi dengan baik
Dan di dalam nama Yesus kami buka acara ini. Haleluya. Amin. Shalom. Cucu-cucu yang terkasih dari sekolah minggu Betani Solo. Doa Opa selalu menyertai untuk kalian sehat semua ya. Dan sekolahnya juga harus rajin online di rumah. Nah, di pagi hari yang indah ini, Opa mau berkisah tentang firman Tuhan yang mengambil tema Gideon. Gideon itu tertulis dalam Alkitab, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 25. Kalau dibacakan ya terlalu panjang, Opa ceritakan aja. Gideon nama lainnya adalah Yerubbaal ya. Dia adalah seorang panglima dan termasuk hakim-hakim di saat orang Israel belum mempunyai raja. Nah, saat dalam kepemimpinan Gideon, orang Israel ini sedang mengalami ancaman dari bangsa Amalek dan bangsa Midian. Ya. Selalu diganggu nanti kalau lagi nanam tanaman-tanaman yang untuk konsumsi makanan, waktu nanam dibiarkan, tapi waktu panen dirampas, begitu seterusnya. Pokoknya hidupnya ditindas terus ya. Satu ketika Gideon ini bangkit, amarah kudusnya ini untuk bisa melawan orang Midian dan orang Amalek. Lalu dia kumpulkan pasukannya orang Israel sebanyak dihitung 32.000 pasukan. Tapi kelihatannya 30.000 ini bukan orang pemberani semuanya. Mereka sebagian besar malahan adalah orang-orang yang penakut. Banyak yang beralasan, ya Pak Gideon, saya tidak mau ikut perang. Istri saya lagi hamil. Pak Gideon, saya tidak mau perang karena anak saya lagi sakit. Pak Gideon, saya tidak mau perang karena masih punya masalah di dalam rumah tangga. Jadi alasan itu begitu banyak. Sehingga dari 32.000 itu yang pulang 22.000. Padahal mereka sebetulnya itu bukan pulang karena alasan tapi karena penakut. Nah, jadi murid sekolah minggu itu Opa harapkan kalian juga harus berani ya. Berani dalam arti kata positif dan lain sebagainya, bukan penakut. Karena hidup itu harus dilalui dengan penuh keberanian supaya cucu-cucu ini kalian semua sukses ya. Nah, sekarang 32.000 pulang 20.000 tinggal 10.000. Lalu Gideon bertanya kepada Tuhan, apakah dengan 10.000 ini aku akan menyerang orang Midian dan orang Amalek? Tuhan berkata terlalu banyak. 10.000. Tuhan itu biasa bekerja melalui hal yang sedikit atau yang kecil. Makanya Opa harapkan sekalipun kamu itu kecil, cucu-cucu ini masih anak-anak, tapi di dalam engkau itu ada roh Tuhan. Dan roh Tuhan yang ada di dalam para cucu ini adalah roh yang lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Gitu loh ya. 10.000 terlalu banyak, caranya memilih bagaimana. Yuk semua ke sungai. Mereka semua ke sungai disuruh minum. Ada yang minum dengan berlutut lalu menjilat seperti anjing begitu. Tapi ada yang minum dengan cara manusia, yaitu mengambil air dengan kedua belah tangannya lalu dihirup. Nah, ini bedanya. Yang dengan cara manusia ini yang dipilih oleh Allah. Jumlahnya 300. Yang 9.700 tidak dipilih oleh Allah. Nah, perhatikan para cucu ya. Allah selalu bekerja dengan cara kecil sebab roh Allah itu besar. Yang kecil ditambah kebesaran dari roh Allah akan timbul satu kedahsyatan yang luar biasa. Makanya jangan dikit-dikit
Mami, papi, mama, papa, aku masih kecil, masih kecil. Lah kalau pikiran para cucu itu masih bilang masih kecil, kok enggak jadi besar. Tapi bilang dan berkata pada papa mama, papi mami atau siapa saja, sekalipun aku ini masih kecil, tapi roh Tuhan yang ada di dalamku lebih besar dan membuat aku bisa. Maka seiring pertumbuhan dari umurmu tambah dewasa, maka engkau akan bisa melakukan segala perkara dan banyak hal. Nah, lalu 300 orang ini dibawa untuk menyerang perkemahan orang Midian dan perkemahan orang Amalek. Itu banyak sekali musuhnya. Lagi mereka sedang bersiap menyerang, berada di satu lembah berkemah di tengah malam. Maka 300 orang ini lucu sekali. Tentara itu kan harusnya bawa pedang. Pedang gandengannya perisai. Atau membawa tombak, membawa lembing, membawa panah. Nah ini Gideon disuruh Tuhan, pasukannya itu membawa pedang ya, tapi membawa buyung air ya, dan membawa obor. Ini kan tidak nyambung. Cucu-cucu pernah dengar enggak sebuah lagu anak-anak waktu masih sekolah? Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau berjalan trap trap trap. Lah ini namanya enggak nyambung. Membawa pedang kok jalannya trap trap trap. Kalau jalannya trap 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 itu harusnya nyanyinya dirubah. Aku seorang kapiten memakai sepatu besi, kalau berjalan trap trap trap, atau kalau berjalan prok prok prok, itu baru relevan. Kata relevan itu cocok gitu loh. Nah, kalau membawa pedang seharusnya nyanyinya begini. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau berjalan dul gondal gandul, dul gondal gandul. Nah, apa gondal gandulnya? Pedangnya ya. Jadi sekali lagi kalau bawa pedang itu mesti pasangannya lembing, pasangannya perisai, ya tameng, pasangannya tombak, itu alat-alat perang, panah. Tapi ini bawa pedang cuman isinya itu lucu pasangannya. Buyung dan pasangannya obor. Perlunya apa? Ternyata ada perlunya. Ketika pasukan orang Israel di bawah kepemimpinan dari Gideon ini 300 orang sudah mendekati kemah, lalu buyungnya dipukul-pukul, ya bejana buyung bejana itu dipukul-pukul sehingga menimbulkan bunyi-bunyian, dipecahkan, kekacauan ya. Lah terjadi kekacauan di tengah malam. Pasukan musuh Midian dan pasukan Amalek lagi tidur, bangun serentak. Kan pikirannya belum 100% komplit. Kaget dibuat Allah kekacauan. Pedangnya teman nusuk teman, yang teman ini nusuk teman. Jadi mereka itu berperang sendiri gitu loh. Akhirnya berperang sendiri dah. Obornya untuk apa? Untuk membakar kemah mereka, membakar persiapan makanan yang mereka bawa di medan perang. Nah, perhatikan ya. Jadi mereka itu berperang dengan teman sendiri. Kok bisa gitu ya? Bisa saja. Karena Allah campur tangan. Makanya ada firman Tuhan berkata, engkau berdiam saja dan aku akan berperang ganti engkau. Ternyata orang-orang Israel ini dipakai untuk cuma bawa pedang ya, walaupun pedangnya saat itu tidak digunakan, membawa buyung dan membawa obor. Dan Allah yang mengatur strategi. Nah, kehidupan para cucu ini kalau rajin sekolah minggu, dengar-dengaran sama orang tua, rajin baca firman Tuhan, Allah akan bekerja dalam hidupmu. Mungkin kau merasa ulangan tidak bisa, pelajaran tidak bisa. Allah campur tangan. Dan kalau Allah campur tangan, kau pastilah opa doakan jadi juara di kelas,
jadi juara dan berprestasi di segala hal. Makanya campur tangan Allah itu perlu, dan memang dalam masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu dengan teman satu sama dengan yang lain. Tidak bisa bertegur sapa. Nanti kalau selesai pandemi, sekolah minggu ini akan kembali normal, kita bertemu. Namun sekarang ini lewat online sekolah minggu setiap minggu jam 12 siang ya. Wah, itu guru-guru sekolah minggu itu berusaha ya, termasuk merekam Opa pada saat ini, membuat acara itu ini dengan iklan yang lucu-lucu. Nikmati. Ingatkan papa mama, kalau jam 12 setiap hari Minggu saya disetelkan ya. Nah, di situ belajar, hidupmu diisi oleh firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maka seperti Allah campur tangan terhadap bangsa Israel untuk mengalahkan Amalek dan Midian, maka Allah akan campur tangan dalam hidupmu. Sekalipun sekolahmu online dan lain sebagainya, engkau akan sukses, engkau akan berhasil. Pandemi COVID-19 Corona tidak menjadi bagian yang mengurangi kegiatanmu dan mengurangi untuk engkau lebih menjadi pintar ya. Ini pesan Opa. Dan oleh karena itu jangan sampai terlewatkan setiap minggu jam 12 siang. Karena disitulah engkau akan bertumbuh dengan firman, dan engkau akan menjadi Gideon di akhir zaman, dan engkau selalu menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, setelah Opa sampaikan firman kepada kalian semua, mungkin kalian ingin tahu Opa Freddy ini masa kecilnya 60 tahun yang lalunya apa sih ya? Kok bisa sekarang jadi pendeta, bisa jadi gembala sidang ya? Tentunya ada pertanyaan, rahasia-rahasia yang membuat kalian nanti berhasil. Nah, Opa akan menjawab. Yang pertama ini siapa? Wilson ya? Ya, silakan. Opa Freddy, shalom teman-teman. Bisa mau bertanya nih, apa mainan yang disukai Opa Freddy? Apa hobi Opa Freddy? Terima kasih Opa Freddy. God bless you. Halo cucu Wilson ya. Di mana saja kamu berada, dengarkan jawaban Opa ya. Mainan yang disukai Opa karena di zaman 60 tahun yang lalu itu tidak ada mainan seperti sekarang. Ada handphone, ada gadget, ada macam-macam mainan elektronik. Dulu itu serba konservatif, artinya kuno. Mainan Opa yang paling suka itu main kasti. Mungkin kamu tidak ngerti ya toh. Main kasti itu bola dengan satu pentungan begitu, kita pukul lalu kita lari untuk menggapai satu tempat. Mainan yang kedua, Opa senang itu kelereng. Mainan yang ketiga, Opa senang itu gambar yang kecil-kecil itu yang dilempar, kalau terlentang menang, tengkurap kalah. Mainan lagi satu ada, karena Opa hidupnya di Surabaya, mainannya namanya patek lili. Jadi seperti pentungan gitu ya, panjangnya 60 cm dan panjangnya 10 cm. Itu untuk dilemparkan ke atas, dipukul, kalau jatuh di tanah baru kalah. Itu senangannya Opa. Lalu kesukaannya apa? Hobi selain mainan. Ini yang tidak boleh ditiru. Itu tidak baik, berdosa. Hobi Opa itu suka adu merpati dulu. Merpatinya diadu cepet-cepetan. Kadang adu ayam itu tidak baik sekali ya. Sekarang anak-anak tidak boleh meniru seperti apa yang Opa lakukan. Ya Wilson, Tuhan memberkati kamu. Ya shalom ya. Shalom Opa Freddy. Shalom, iya sayang. Opa Freddy, Ola mau tanya dong, cerita sekolah minggu yang Opa Freddy sukain apa ya? Oh, cerita sekolah minggu yang paling Opa sukai ya macam-macam lah. Semua pada dasarnya Opa suka.
Opa yang paling suka, yang paling berkesan mungkin untuk kehidupan Opa adalah 10 anak darah yang pintar dan bodoh ya. Sebab yang pintar itu bisa sedia minyak dalam hidupnya untuk menyongsong pesta, yang bodoh itu cuma punya minyak dalam buli-buli. Nah, waktu ke depan itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita punya minyak dalam buli-buli itu soal berdoa, soal membaca firman, soal hal-hal rohani. Nah, minyak ini tidak pernah habis. Pelitanya tidak pernah padam sampai mempelai datang. Artinya masa depanmu sekarang olah ditentukan masa depannya oleh apa yang olah kerjakan sekarang. Masa depan ditentukan oleh kamu belajar pelajaran sekolah. Kamu rajin baca firman, rajin berdoa, setiap bangun tidur, mau makan. Nah, itu semua akan menjamin minyakmu tidak pernah habis. Dan nanti masa depanmu akan tetap cemerlang seperti pelita itu. Tuhan memberkati, Ola. Tuhan mencintai engkau. Shalom. Shalom Opa Freddy dan teman-teman. Shalom juga Jessica ya. Jessica ingin bertanya, pengalaman menarik apa saat Opa Freddy menjadi anak sekolah minggu? Terima kasih. Shalom Jessica, Opa. Iya, Opa ini sekolah minggu itu dulu nakal sekali tapi tidak boleh ditiru ya. Yang paling berkesan itu Opa seneng main ular air. Ular betulan. Tapi adanya di tambak-tambak di sungai-sungai. Opa sangunya tak kumpulin supaya bisa beli mainan ular air binatang ini ya, hewan. Panjangnya kurang lebih ya 70 cm begitu atau 50 cm, sebesar jari kelingking Opa. Nah, ular ini tak bawa dimasukkan di tempat obat. Dulu tempat obat itu terbuat dari dus kecil. Opa masukkan, Opa bawa sekolah minggu ya. Nah, setelah itu ada menyanyi, puji-pujian. Salah satu, beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meski di goa singa dia tetap percaya. Waktu nyanyi gitu, Opa itu nakut-nakuti murid sekolah minggu pakai ular ini. Ular ini tidak berbisa. Ular giginya sudah Opa gigitin di baju, ditarik giginya merotol. Tapi orang kan gilo ya, jijik. Opa pakai untuk menakut-nakuti ngaco sekolah minggu gitu loh. Oh, itu dulu tuh pengalaman yang paling menarik. Akhirnya semua takut. Cuma begitu satu orang yang namanya Opa masih ingat, namanya Rona, perempuan gemuk. Saya tak takutin, tidak takut. Tak tempelin pipinya, tidak takut. Sampai satu ketika aku tidak takut. Tak taruh di bibirnya. Ular Opa digigit. Lalu kepalanya sampai putus. Wah, Opa rugi ya toh. Jadi sejak saat itu yang namanya Rona ini tidak pernah Opa takuti. Makanya Jessica, kalau semua apapun dalam keadaan tidak pernah takut, maka iblis yang takut sama engkau. Dan Opa yang paling berkesan itu pengalamannya, ternyata Rona ini ketemu di Jakarta ketika sama-sama umur 50 tahun gitu loh. Dari sekolah minggu dulu 10 tahun, 11 tahun ketemu di Jakarta. Dan dia juga kokonya menggembala. Lalu ketemu, lalu tanya sama saya, Freddy, kamu kok bisa jadi pendeta itu gimana gitu loh. Oh, dulu bikin kacau sekolah minggu. Opa jawab, semua orang itu ada pilihannya. Jessica pun akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Asal sekarang ini tetap rajin sekolah minggu ya. Lakukan sayang, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang besar. Shalom ya. Shalom Opa Freddy dan teman-teman. Dan yang mau tanya, Opa Freddy waktu melayani Tuhan pernah malas nggak ya? Wah, kalau disuruh melayani Tuhan, Daniel, Opa suruh
melayani yang sekarang ini enggak sih. Kalau dulu di sekolah minggu Opa enggak pernah mau, Opa ini anak nakal kok, tapi kamu jangan niru begini ya. Sekarang kalau melayani enggak, soalnya melayani itu kehidupan. Kalau kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan kita. Opa berkat-berkatnya untuk sehari-hari, termasuk untuk makan Opa nih, sampai Opa gemuknya kayak gini itu dari berkat Tuhan. Kamu pun akan diberkati Tuhan ya. Kamu perlukan apa? Hikmat akal budi toh, kepintaran toh, prestasi toh. Jangan pernah malas ya. Karena malas itu adalah menunda berkat. Malas itu menghilangkan berkat. Malas itu membuat Allah tidak berkarya atas hidupmu ya. Ya, rajin sayang ya, sekolah minggu. Tuhan memberkatimu Daniel. Shalom. Opa, Chris mau tanya dong. Halo sayang ya. Gimana caranya supaya tidak malas pelayanan? Loh ya, tidak malas pelayanan itu begini loh. Ingat ya Chris, bahwa Tuhan itu yang memelihara kita. Tuhan yang memberkati papa mama kita, ya toh? Tuhan yang memberkati opa omamu loh ya. Itu opa Luki sama oma Tuti itu yang memberkati kamu, gitu. Itu berkatnya dari Tuhan. Lah supaya mereka tetap memberkati kamu, memberkati keperluanmu, memberkati apa-apa dari hidupmu, itu didoakan. Papa mamamu didoakan, opa omamu didoakan, supaya berkatnya mengalir, kamu dicukupi. Makanya Chris jadilah seorang anak minggu ya, anak sekolah minggu. Jangan cuma berhenti sampai dari murid saja, ambil bagian sama kakak-kakak. Chris bisa apa, ngajar apa, mengawasi. Mungkin ada yang kurang serius, jangan gitu, jangan gini, ditertibkan ya. Pelayanan yang kecil apapun kecilnya, tetap kamu dihargai oleh Tuhan ya. Dari pelayanan yang tidak malas ini, Chris pasti diberkati oleh Tuhan ya. Perhatikan, nanti kamu akan tambah gemuk lagi. Tuhan memberkati Chris. Shalom ya. Shalom Opa Freddy. Hari ini pesanannya apa buat sekolah minggu Betani? Shalom sana ya. Tuhan memberkatimu. Pesannya Opa, sekarang ini sekolah minggu harus maju, supaya pelajaran-pelajaran yang kamu terima tidak hanya bermain, kelompok bermain tertentu, membuat kamu naik tingkat, naik pengertian, dan kamu tahu segala macam pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan lewat sekolah minggu. Nah, kalau ini terjadi dalam hidupmu, pasti membuat sana itu akan lengket dengan Tuhan Yesus seperti Opa. Opa ini sudah melayani 43 tahun loh. Mungkin lebih tua dari papa mamamu, lebih lama dari usia papa mamamu. Nah, selamanya Opa tidak akan bisa terpisah daripada pekerjaan Tuhan, daripada pelayanan. Nah, pesan buat sekolah minggu, rajin-rajinlah. Sekarang engkau menjadi murid-murid sekolah minggu. Nanti berapa puluh tahun lagi, siapa yang akan mengelola gereja Betani yang besar ini? Ya kalian semua, ya sana, ya termasuk teman-teman akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang hebat, memenangkan kota Solo, memenangkan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom sayang, Tuhan memberkatimu. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, menjadi junjungan kami. Hamba-Mu berdoa dalam serial sekolah minggu ini Tuhan, di siang hari ini. Biarlah semuanya ini menjadi satu kenyataan bahwa hidup anak-anak sekolah minggu tidak hanya sekedar mereka diajar, tapi mereka dimotivasi kelak menjadi hamba-hamba Tuhan generasi mendatang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka, berikan roh kerajinan, jauhkan mereka daripada COVID-19 di dalam nama Yesus kami usirkan. Tidak ada COVID-19 yang menjamah jemaat Betani.
baik pun jemaat lansia, jemaat FA, jemaat pemuda, remaja, anak-anak, jemaat umum, semuanya selamat. Dan termasuk sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, berikan kreasi-kreasi khusus untuk iklannya, ya, untuk promosinya, dan untuk isi materi sekolah minggu ini. Namamu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Engkau kekal selama-lamanya atas gereja Betani sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, gimana ibadah kali ini? Pasti menarik kan? Pastinya seru banget nih. Pasti dong. Nah, buat kalian semua, jangan lupa pantengin semua sosmed kita di Ibadah anak _Betani Solo. dan di YouTube channel kita Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa buat main-main ke web kita di ibadahanakbetanisolo.online.